corona ini tentu saja sangat mempengaruhi aktivitas yang biasanya terjadi di ruang-ruang kelas kita. Namun demikian, sebagai insan pendidik atau calon pendidik, tentu saja banyak hal yang bisa kita petik dari wabah yang melanda dunia ini. Paling tidak pertama, ada kesadaran kepada orang tua bahwa dalam agama Islam atau kebijaksanaan yang telah dijunjung tinggi oleh pendahulu atau leluhur kita, sebetulnya pendidikan itu adalah mutlak kewajiban seorang atau orang tua. Jadi karena ada berbagai kesibukan, karena ada berbagai hal, akhirnya orang tua itu menitipkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan. Dengan demikian maka seolah-olah kewajiban mendidik, membelajarkan siswa-siswinya berpindah menjadi tanggung jawab sekolah. Nah, tapi mari kita saksikan dengan adanya fenomena COVID-19 yang sudah hampir 2 bulan melanda di Indonesia ini, maka orang tua tersadarkan bahwa ternyata mendidik putra-putrinya itu tidak sederhana, mengatur anak-anak itu tidak mudah. Sehingga mungkin orang tua akan tahu betapa susahnya mendidik anak untuk sekedar diam, apalagi mengikuti instruksi-instruksi guru selama waktu tertentu itu sangat repot ya. Apalagi orang tua yang dulu memang tidak pernah mengawasi pendidikan putra-putrinya secara langsung, yang disibukkan oleh kegiatan dan rutinitas sehari-harinya, ke kantor, berwira swasta, berdagang, atau menjalankan profesi yang lainnya. Tentu mereka tidak menyadari ternyata menjadi guru itu sangat ribet, sangat susah, dan sangat berat. Nah, oleh karena itu, melalui kejadian ini tentu saja kita akan menjadi orang yang tanggap. Ya, orang tua diajarkan bagaimana tanggap pendidikan di masa pandemi. Karena sekolah adalah tempat untuk belajar, maka hari ini suka tidak suka, orang tua harus menyiapkan rumah bukan sebagai atau bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan rumah adalah sebagai tempat belajar pengganti sekolah. Kita tidak tahu berapa lama di Indonesia model pembelajaran seperti ini akan dilanjutkan, akan berlangsung. Karena itu bagi orang tua maka harus mulai berlatih bersabar, karena sesungguhnya menjadi seorang guru itu butuh ilmu, butuh metodologi, butuh media. Nah, itulah mungkin yang selama ini orang tua tidak pahami. Hanya sekedar menyerahkan putra-putrinya ke sekolah, memilih sekolah yang dia mau, karena dia mampu, maka akhirnya orang tua dengan suka atau mungkin dengan membusungkan dada, yang penting saya sudah membayar, yang penting saya sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Tapi mari sebagai orang tua hari ini kita disadarkan betapa beratnya tanggung jawab seorang guru, karena guru juga harus menyiapkan segalanya. Karena itu pertama dari sisi orang tua sekarang akan menjadi sadar. Lalu dari sisi seorang pendidik sendiri, dari sisi seorang guru, ini menyadarkan bahwa kalau guru ini ada namanya guru mesin dan guru manusia. Kalau hari ini ada seorang guru yang menganggap dirinya paling jago, dirinya paling tahu, dirinya paling memiliki banyak informasi, sudah selayaknya guru tersebut harus bangun. Karena ternyata guru mesin ini suka tidak suka mereka lebih canggih. Apa yang dia mau, apa yang siswa mau itu dengan waktu yang singkat akan dia temukan. Karena itu kalau guru tidak memperbaiki kinerjanya, tidak menyelaraskan dengan kebutuhan, boleh jadi ke depan guru akan ditinggalkan oleh siswa-siswinya, atau paling tidak siswa itu datang ke sekolah hanya sekedar untuk absen, hanya sekedar untuk sebuah rutinitas belajar di kelas. Padahal seharusnya tidak begitu. Guru dan murid harus membangun satu semestri di mana ada kesepahaman, di mana ada satu keseiramaan, satu frekuensi yang dua pihak tersebut saling membutuhkan. Nah, hari ini guru harus disadarkan bahwa ternyata sumber informasi tidak hanya datang dari guru.
tapi bisa jadi dari guru yang disebut guru mesin. Bagaimana caranya supaya guru manusia tidak bisa dikalahkan oleh guru mesin? Ingat bahwa mesin adalah hasil karya, hasil inovasi dari manusia. Karena itu suka tidak suka guru masa kini atau guru di atas generasi X ya, generasi milenial yang harus bertugas di zaman sekarang, maka wajib bagi mereka untuk membekali diri dengan kompetensi-kompetensi yang tidak hanya pedagogis, profesional, sosial, dan kecakapan yang lain, tetapi perlu dimiliki sebuah kecakapan dalam penguasaan teknologi. Karena itu kalau guru hari ini menguasai teknologi, maka sesungguhnya guru mesin tidak bisa mengalahkan kita. Jadi teman-teman para pemirsa dimanapun berada, orang tua memiliki peran yang besar, guru pun memiliki peran yang besar. Dengan adanya pandemi yang sangat luar biasa ini, kita disadarkan bahwa orang tua harus melek, orang tua harus sadar bahwa tugas mengajar itu berat. Lalu guru juga harus memiliki kepekaan dan kesadaran bahwa ternyata menjadi seorang guru tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan apa yang dia miliki di waktu lampau, tetapi mereka harus senantiasa mengupgrade diri. Lalu yang ketiga, hal yang paling penting diperhatikan adalah ternyata kalau hari ini pengelola sekolah masih bangga dengan megahnya gedung, dengan representatifnya fasilitas, dengan kejadian COVID-19 ini pengelola ya, institusi pendidikan disadarkan bahwa ternyata guru siswa itu bisa belajar di rumah loh. Guru tetap bisa mengajar meskipun dia sedang mengerjakan hal-hal yang lain. Siswa juga tetap bisa belajar loh meskipun dia berada di rumah. Karena itu ke depan ini menyadarkan bahwa ya, sekolah yang megah, fasilitas yang lengkap tidak selamanya menjadi syarat sukses terhadap pendidikan. Meskipun pendidikan itu membutuhkan fasilitas itu. Tetapi ke depan dengan adanya kasus semacam ini, manusia akan berubah paradigmanya. Kalau bisa belajar di rumah, ngapain mesti pergi ke sekolah? Kalau semuanya bisa dilakukan di rumah, kenapa saya harus datang ke sekolah? Maka dengan demikian, ke depan pengelola sekolah atau lembaga pendidikan harus menyiapkan piranti perangkat sarana prasarananya, bukan hanya pada akses fisik saja, tetapi jaringan-jaringan software semacam teknologi ini perlu menjadi antisipasi yang baik, sehingga nanti ketika hal ini terulang, meskipun kita tidak mau ini terulang kembali, tetapi paling tidak ini menjadi bahan perenungan agar ke depan setiap sekolah mempersiapkan dirinya dengan teknologi. Lalu yang terakhir adalah tentu saja pemerintah. Indonesia ini adalah negara yang berdaulat, negara yang berasaskan Pancasila dan undang-undang. Tentu di dalamnya banyak peraturan, tentu di dalamnya ada regulasi dan birokrasi. Maka dengan adanya pandemi COVID-19 ini akan menyadarkan pemangku kebijakan untuk melakukan semacam deregulasi. Jadi ada hal-hal yang sifatnya perundang-undangan, kalau itu bisa disederhanakan, kenapa dipersulit? Tentu saja kita sudah bisa saksikan bahwa hari ini ada kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, di mana sebelum-sebelumnya belum pernah dilakukan. Bahwa pelaksanaan UN akhirnya bisa ditangguhkan. Bahwa dulu sekolah yang dikatakan favorit atau siswa yang dikatakan cerdas adalah siswa yang memiliki nilai UN di atas rata-rata. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dengan adanya peraturan social distancing atau misalnya PSBB di berbagai daerah, tentu saja ini mengharuskan setiap warga untuk saling menjaga jarak. Dengan demikian maka siswa tidak boleh lagi berkumpul, bertemu dalam jumlah yang besar di dalam satu ruangan karena itu melanggar peraturan. Saya kira pemerintah harus lebih tanggap. Ke depan ini harus menjadi deregulasi, bahwa ternyata regulasi-regulasi yang sudah tidak mendukung itu sudah selayaknya kita rubah. Sehingga nanti UN memang menjadi instrumen yang penting, tetapi menurut saya bukan satu-satunya instrumen yang bisa menentukan di mana siswa itu harus lulus atau tidak. Maka yang terakhir adalah inovasi itu berbasis teknologi ya.
para pemirsa dimanapun berada, bahwa inovasi itu terus tetap harus dilakukan. Hari ini siswa memang bagian dari masyarakat. Siswa dimanapun dia belajar tentu saja harus meningkat kualitasnya, meningkat keilmuannya, dan yang paling penting adalah meningkat akhlak dan karakternya. Tetapi harus diingat bahwa siswa adalah bagian dari masyarakat di mana outputnya dia harus bisa bersinergi, dia harus bisa membaur, dan dia juga harus bisa bekerja sesuai dengan zamannya. Karena itu kalau tidak ada inovasi, maka buat apa sekolah hari ini belajar tapi ke depan kita menjadi manusia yang gagap. Maka ke depan inovasi itu harus bersifat masif. Dan saya kira inovasi yang tidak membutuhkan biaya dan regulasi yang banyak adalah masyarakat itu sendiri, society. Jadi kalau itu sudah terjadi, maka sesungguhnya pendidikan di Indonesia itu akan serta-merta mengalami perubahan karena masyarakatnya sudah mulai mendorong, pemerintahnya juga mendukung, ada kesadaran paradigma yang baik dari orang tua bahwa tanggung jawab mengajar tidak sepenuhnya menjadi beban guru. Lalu dari sisi guru juga ada keterbukaan bahwa kompetensi yang kami miliki hari ini tentu saja senantiasa harus perlu di-upgrade. Dengan demikian maka kita tanggap pendidikan di masa pandemi ini tentu akan bisa kita lakukan dengan baik. Masa pandemi sudah terjadi, semuanya sudah merasakan. Yang terjangkit sudah diisolasi, yang belum terjangkit mengamankan diri. Maka kita sebagai seorang pendidik dan aktor pendidikan sudah selayaknya kita bukan mengisolasi paradigma kita, tetapi menginovasi wawasan dan cakrawala kita. Kebijakan PSBB dan bahkan untuk sektor pendidikan itu untuk dilakukan proses pembelajaran di rumah saja, kira-kira. Nah, kira-kira dari Pak Alfif, kira-kira strategi apa yang lebih efektif ketika melakukan proses pembelajaran di rumah yang untuk saat ini, ya kira-kira seperti itu yang pertama. Yang kedua, seberapa ketika proses pembelajaran melalui daring atau melalui media online itu tentu banyak keterbatasan yang dirasain baik dari segi murid atau mahasiswa maupun dari dosen ataupun gurunya. Bahkan ada yang, mohon maaf, guru yang mungkin yang belum menguasai secara teknologi. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter itu strategi belajar yang efektif itu seperti apa dengan situasi pandemi saat ini? Betul bahwa ini adalah semacam tamparan ya, dalam tanda kutip ya, karena hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia belum pernah merasakan situasi segenting hari ini. Kalau misalnya seseorang terdampak dari sektor ekonomi, ini mungkin orang bisa segera mencarikan solusi karena pasti ada jawaban alternatif A, alternatif B. Misalnya ketika seseorang tidak boleh bekerja, tetapi dia kan masih punya tabungan. Paling tidak dia masih bisa bertahan hidup dengan apa yang dia simpan. Atau paling tidak seseorang itu bisa mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau yang semula satu hari bisa mengeluarkan 100.000 untuk keperluan keluarganya, tapi dalam kondisi yang serba sulit seperti ini, maka dikurangi porsinya menjadi 80, 70 atau bahkan 50.000 sehingga bisa berhemat. Namun demikian tidak bisa dengan pendidikan. Pendidikan adalah satu unsur yang dia tidak bisa dihemat karena memang pendidikan itu erat kaitannya dengan kurikulum. Kurikulum itu harus dijalani, kurikulum harus diselesaikan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan dimensi-dimensi yang harus dipatuhi. Karenanya menjadi pertimbangan yang agak sulit bagi siapapun bagaimana membuat situasi ini agar efektif menjalani pembelajaran. Paling tidak ada 3 hal bagi siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, terutama di rumah adalah bagi orang tua agar pembelajaran efektif, maka orang tua harus melakukan satu pendampingan. Karena itu ini mustahil siswa dilakukan atau dibiarkan belajar seorang diri. Kita tahu anak-anak usianya beragam. Untuk anak-anak yang sudah SMP hingga SMA atau bahkan kuliah, mungkin tingkat kemandiriannya sudah terbentuk dan ini tentu saja mereka bisa beradaptasi secara mandiri. Tapi untuk anak-anak kita yang masih, mohon maaf,
PAUD, anak usia dini hingga SD, MI, ini tentu saja tidak bisa mereka melakukan pembelajaran seorang diri. Maka salah satu yang paling efektif adalah orang tua harus menjadi pendamping. Meskipun ini menjadi problem lagi, orang tua juga tidak sepenuhnya paham kurikulum, orang tua juga tidak sepenuhnya paham materi pelajaran secara runtut dan runut. Tetapi paling tidak, agar pembelajaran tetap efektif, orang tua harus mendampingi. Karena itu orang tua akan tahu dari mana kemana siswa akan belajar, mulainya apa, akhirnya apa, orang tua juga harus tahu. Lalu yang kedua, agar efektif, tentu saja kita harus menyiapkan seperangkat alatnya ya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dengan latar belakang ekonomi yang beragam tentu saja tidak bisa disamaratakan. Ada golongan sejahtera, ada menengah, ada bahkan prasejahtera. Ini tentu saja akan menghambat. Suka tidak suka, ketika kebijakan pendidikan sudah diambil menjadi belajar dari rumah, maka kewajiban orang tua di tengah berbagai situasi yang membelitnya, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin menyiapkan sarana dan prasarana ini. Tentu saja berarti harus ada laptop, harus ada gadget, harus ada jaringan internet. Kalau tidak ada ini tentu saja tidak bisa. Memang ini repot, tapi suka tidak suka, di tengah pilihan yang sulit, maka ini harus diambil. Lalu yang ketiga adalah setelah ada fasilitas, maka agar pembelajaran efektif, ya, rumah, ya, situasi rumah sekarang ini tidak hanya sekedar menjadi tempat tinggal. Ingat, setelah kebijakan belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, maka rumah harus diset suasananya menjadi suasana sekolah, suasana kampus, suasana madrasah, dan suasana pesantren misalnya. Jadi tidak bisa orang tua, ayah, bunda, papa, mama, abi, umi mendesain rumah seperti rumah ketika biasa gitu. Tapi pertanyaannya akan datang lagi, itu kalau rumahnya besar. Tapi kalau rumahnya mohon maaf ngontrak yang satu kamar diisi 5 orang bagaimana? Nah, inilah yang akan menjadi problem selanjutnya. Tapi paling tidak ada 3 hal tersebut agar pembelajaran di rumah, ketahanan pendidikan di era pandemi ini harus bisa dilakukan dengan baik. Pertama, orang tua harus menjadi pendamping yang baik. Kedua, orang tua harus sadar bahwa ini butuh fasilitas, maka harus dipenuhi. Yang ketiga, orang tua harus mendesain, menciptakan rumahnya seperti suasana pembelajaran. Lalu yang terakhir, pertanyaan kedua adalah bagaimana kondisi seperti ini, mengingat guru juga tidak sepenuhnya memiliki kecakapan hal itu dan juga terkendala fasilitas dan seterusnya. Betul, ini situasi ini tentu saja melanda tidak hanya di kota-kota besar ya, tentu saja di daerah terpencil terluar di wilayah Indonesia juga mengalami ini. Ingat, guru-guru yang lahir pada generasi X ya 80 ke bawah tentu saja memiliki kemampuan penguasaan teknologi berbeda dengan generasi Z atau generasi milenial. Tetapi saya percaya bahwa guru adalah makhluk manusia yang cerdas, guru bermental baik, terbaik, guru adalah seorang pembelajar yang mau dan tetap siap belajar ketika ada tantangan. Saya kira ke depan ini menjadi pemicu bagi kita insan pendidik bahwa kita ini tidak boleh hidup di zona nyaman, comfort zone. Kita harus senantiasa menengok kaca luar kita bahwa ternyata ke depan itu ada tikungan, ada tanjakan, bahkan ada turunan di mana kita juga akan melewati rute-rute tersebut. Maka saya kira menjadi sebuah keniscayaan bagi guru untuk terbuka, untuk mau belajar agar apa yang terjadi hari ini menyadarkan pada kita akan menjadi manusia yang terus belajar untuk memperbaiki dan melayani siswa-siswa kita. Di dalam situasi wabah COVID-19 ini tentu standar kompetensinya apakah akan tetap sama dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya ataukah ada perubahan seperti itu kira-kira Pak? Kemudian kalaupun itu berubah, bagaimana cara menyusunnya dengan cara menyusunnya supaya target standar pendidikan di Indonesia itu terpenuhi yang sebagaimana yang termaklumat di dalam sebuah undang-undang pendidikan itu. Dimana misalnya salah satu contoh kayak seperti UN itu di situasi pandemi ini dihapuskan. Kita ketahui bersama bahwa dalam standar pendidikan nasional Indonesia itu bahwa seseorang itu akan
selesai atau lulus dari suatu jenjang pendidikan itu harus melakukan sistem ujian yang dinamakan ujian nasional. Nah, situasi itu berubah. Nah, kira-kira bagaimana? Saya mau menjawab ini melalui sebuah analogi ya, bahwa kurikulum itu adalah satu perangkat yang didesain itu secara matang, membutuhkan pertimbangan dan pengkajian yang sangat mendalam, sehingga ketika dalam satu case seperti ini harus berhenti atau bahkan diganti dalam satu waktu, itu saya kira menjadi sesuatu yang sulit ya bagi siapapun. Saya ingin mengilustrasikan begini, bahwa pendidikan Indonesia sekarang ini adalah sebuah perahu, di mana perahu tersebut akan melintasi sebuah lautan atau sebuah danau, kira-kira begitu. Nah, di tengah perjalanan, semua nahkoda, semua awak kapal tentu tidak menghendaki kapalnya ini pecah atau bocor yang teramat banyak di sana sini. Tentu saja ini akan mengganggu. Nah, ketika terjadi kerusakan kapal yang tentu saja kalau tidak ditambal maka akan tenggelam ini seluruhnya, maka apa yang dilakukan oleh awak kapal, mereka akan menutup dengan segala yang ada. Kalau ada kain yang ada ya bawa kain, kalau ada apa saja jala yang ada yang tersisa maka dia akan manfaatkan jala untuk menutup itu. Meskipun secara ideal kapal itu seharusnya hanya bisa ditambal dengan kayu atau bahkan dengan besi atau dengan sejenis yang bisa membuat kapal, mestinya bahannya akan jelas. Nah, ketika itu tidak dilakukan maka kapal akan tenggelam dan penumpangnya akan hanyut semuanya. Inilah yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia kita hari ini. Kurikulum itu kita tahu bahwa memang ada rencana pemerintah untuk membuat sebuah kurikulum yang lebih aplikatif menuju generasi milenial, tetapi itu belum dilakukan. Negara kita masih menggunakan kurikulum 13 meskipun ada perbaikan. Nah, kurikulum 13 itu sudah terlanjur berjalan di tengah semacam ini. Kita tahu hari ini pendidikan Indonesia masuk masa kritis ya. Kritis itu kita sudah masuk semester genap, di mana sebentar lagi anak-anak adik-adik kita itu sudah masuk UN, bahkan ada yang sudah. Tiba-tiba pandemi ini muncul, ini akan memporak-porandakan semua yang sudah terjadi tatanan. Merubah kurikulum dalam waktu yang singkat tentu saja itu bukan persoalan mudah. Kalaulah itu misalnya kurikulumnya bisa dirubah, tentu saja aplikatornya, seluruh guru di Indonesia tentu saja tidak bisa langsung mempraktekkan perubahan kurikulum itu. Karena kita tahu bahwa sejarah kurikulum 13 itu didiktatkan, kemudian disimposiumkan, dilatih sekian lama, guru itu baru fasih menerjemahkan bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum yang terjadi di tengah perjalanan ini. Nah, mengganti kurikulum tentu saja itu menjadi sesuatu yang sulit, tetapi kalau tidak dilakukan perubahan, maka dunia pendidikan Indonesia akan tenggelam. Maka kita ini berada di dalam sebuah fenomena yang simalakama, maju kena, mundur pun kena. Tetapi sebagai insan pendidik, dan Indonesia adalah negara yang memiliki karakter pejuang yang sangat tinggi, maka saya sangat mendukung. Meskipun apa yang dilakukan pemerintah itu juga harus ada yang diperbaiki. Maka pengambilan keputusan tentang UN ditiadakan, ini bukan keputusan yang mudah dan bukan keputusan yang mengada-ada dan bukan keputusan yang bisa dipolitisir, tetapi memang ini harus dilakukan. Kalau tidak maka jutaan siswa di Indonesia akan tenggelam. Tenggelam dalam apa? Maka dia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Kenapa? Karena kalau ini sekolah misalnya kelas 9, kelas 12 dan kelas 6 tidak ada bukti kelulusan, maka sama artinya siswa-siswi ini akan tenggelam, yang artinya dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dan agar selamat, maka harus dibuatlah sebuah regulasi baru yang bisa menyelamatkan ini. Nah, dalam konteks ini tentu saja merubah kurikulum bukan sebuah pilihan yang tepat, tetapi menuntaskan pendidikan kita meskipun tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana kompetensi dasar yang sebelumnya sudah terprogram dan terstruktur dengan baik. Iya, itu akan terjadi, tapi paling tidak kita lebih baik menyelamatkan
seluruh awak kapal kita ini daripada kita tenggelam bersama-sama. Meskipun ketika kita selamat, kita mungkin akan kehabisan napas. Saya kira itu jawaban saya. Tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, tetapi keselamatan para di pendidik maupun yang terdidik itu juga diutamakan, kira-kira begitu ya Pak. Siap. Karena tapi kita tidak meninggalkan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Pandemi COVID-19 ini belum bisa dikatakan belum ada yang memastikan bahwa ini akan selesai, kira-kira begitu. Nah, menurut Pak Dokter, pandangannya seperti apa ke depannya nanti terkait pendidikan di Indonesia itu sendiri pasca COVID-19? Bagi saya ini jauh lebih mudah bagi pemerintah dan bagi insan pendidikan. Ya, ujian terberatnya adalah saat-saat ini di mana kita akan mengakhiri suatu pola yang sebelumnya belum pernah ada. Dan pola ini akan sangat berat ketika kita akan ada dua dilema, meskipun tidak semuanya positif dan juga ada negatifnya. Gagal maupun berhasil, dunia pendidikan kita pada masa pandemi ini akan penuh dengan catatan. Ya. Gagal maupun berhasil, penyelesaian pendidikan kita pada zaman pandemi ini, pada masa pandemi ini, tentu akan menyisakan catatan-catatan. Nah, catatan inilah yang bagi saya perlu dibaca, diresapi dan direnungi dengan kepala dingin, mata yang lebar, sehingga ke depan ini menurut saya jauh lebih mudah. Kalau ujian ini kita bisa lalui, maka ke depan stakeholder yang terlibat langsung dalam pendidikan, terutama Kemendiknas dan yang menjadi wakil pemerintah, maka mereka akan bisa berkaca pada pengalaman-pengalaman yang lalu. Kalau misalnya akan ada gangguan-gangguan semacam ini, mereka tentu secara regulasi sudah lebih siap. Secara fasilitas tentu juga akan disiapkan. Lalu secara pengalaman, orang tua dan guru juga sudah punya pengalaman masa-masa kini. Sehingga nanti ke depan menurut saya ketika problem ini bisa diatasi yang sekarang ini, ke depan jauh lebih mudah bagi pemerintah, guru dan orang tua. Nah, proyeknya adalah bagaimana kita melewati yang hari ini. Bahwa nanti ke depan akan ada perubahan sikap masyarakat kita terhadap perubahan pendidikan, iya. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, pendidikan konvensional, pendidikan komunal itu sekarang sudah akan ditinggalkan. Ya, dunia digital mungkin dalam 2 bulan terakhir ini sudah memberikan imun yang luar biasa kepada insan pendidik dan orang tua. Mereka sudah mulai terbiasa dan berpikir, oh ternyata pendidikan itu sekarang tidak mesti kumpul-kumpul, kemudian bersatu, berseragam, datang ke sekolah, tapi bisa dilakukan sesimpel ini. Tentu saja memang mesin bisa kita jadikan wasilah, tetapi manusia penggerak mesin harus bisa mengendalikan itu. Nah, Mas Eki, saya kira ke depan ini pasti akan ada perubahan. Dan perubahan itu menurut saya perubahan yang sangat baik. Karena kita sudah punya pengalaman, kita sudah bisa mengatasi situasi yang sulit seperti ini. Ke depan saya kira pemerintah itu akan lebih mudah, tugas guru juga lebih terarah, orang tua pun juga akan lebih bisa menikmati tugasnya sebagai orang tua, tugasnya sebagai guru, juga tugasnya sebagai seorang teman. Saya kira itu. Muhammad Fahrizal menanyakan tentang kurikulum seperti apa yang cocok dengan situasi kondisi saat ini ya. Mas Rizal dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini adalah pertanyaan yang sulit ya. Bagi saya sebagai seorang pedagog, sebagai seorang pendidik, ketika dihadirkan bagaimana kurikulum yang ideal dalam kondisi-kondisi seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pendidikan Indonesia itu sekarang seperti kapal yang di sana sini bocor. Mengganti di tengah lautan tentu saja tidak ideal karena material itu tentu saja tidak ada. Kemudian keterbatasan kita juga sangat-sangat terbatas. Menggunakan material seadanya itulah yang bisa kita lakukan. Sebab kalau kita menggunakan material yang ideal, tentu saja kita akan keburu tenggelam. Mengapa saya katakan demikian? Pendidikan di Indonesia sekarang sudah di penghujung. Kita sudah di penghujung semester genap. Kalau kita misalnya berada di awal semester ganjil,
maka kita bisa rubah atau kita bisa melakukan sebuah inovasi lebih awal. Tapi di akhir-akhir seperti ini, melakukan perubahan ini akan sangat rumit. Kalau tidak cermat akan menjadi blunder. Kalau tidak dirubah kita juga akan tenggelam. Bagi saya, salah satu jalan yang paling efektif tentu saja adalah tetap menggunakan kurikulum yang sudah ada. Tetap menggunakan kurikulum yang sudah ada, hanya saja pendekatan secara teknologi dan pemanfaatan media harus lebih dimaksimalkan lagi. Kalau dulu orang hanya bisa maksimal dengan tatap muka, maka sekarang kita harus merubah paradigma, kita bisa optimal melalui media berbasis digital. Nah, saya kira itu kurikulum tidak perlu dirubah dalam waktu yang dekat ini, tetapi pendekatan teknologi, pendekatan optimalisasi media, itulah yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik. Saya kira itu. Bagaimana situasi seperti ini bagi para pendidik yang mengarahnya? Dia punya argumen seperti ini. Barangkali pembelajaran akan lebih mudah untuk peserta didik yang melek media. Jika kita dihadapi dengan siswa yang kurang paham teknologi, atau barangkali tidak memiliki gadget dan sebagainya, bagaimana situasi ini bagi para pendidik mengarahnya? Ini sebenarnya terima kasih pemirsa yang menyaksikan tayangan ini ya, seperti yang saya sampaikan di awal, maka salah satu tugas orang tua ya seperti itu, kita ini berada di situasi yang sulit, kemampuan baik ekonomi, paradigma dan seterusnya kita juga beragam, maka kita tidak memfasilitasi siswa dengan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar, maka sama artinya kita mempersiapkan siswa tersebut untuk tenggelam. Nah, suka tidak suka, maka di atas keterbatasan yang dimiliki hampir seluruh orang tua di Indonesia, meskipun tidak semuanya, lebih banyak orang tua di Indonesia itu berada pada ekonomi sulit hari ini, tentu saja mereka harus mau dan saling membahu menyediakan itu. Nah, saya kira memang tidak semua siswa ya bisa mengikuti dan menjalankan teknologi secara baik. Tetapi kita sebagai seorang guru, instruksi itu penting, ya, direct langsung itu penting, sehingga mereka pada akhirnya pelan-pelan perlahan akan bisa mengikuti apa yang kita mau. Sekali lagi, di masa yang seperti ini tidak ada pilihan yang mudah. Semuanya adalah pilihan yang sulit. Tapi di atas kesulitan tersebut tentu saja kreativitas, inovasi dari seorang pendidik dan orang tua perlu ditingkatkan agar terjadi keselarasan di tengah ketidakidealan. Saya kira itu. Pak Dokter, ini ada lagi yang bertanya, yang ingin bertanya melalui Facebook, namanya Samsul Arif. Dia bertanya, bagaimana seorang guru membentuk karakter peserta didik? Bukankah situasi COVID-19 ini, bagaimana seorang guru itu bisa membentuk karakter seorang peserta didik gitu? Karena tugas seorang guru itu tidak hanya memberi sebuah pengetahuan atau knowledge, tetapi juga memberi sebuah nilai. Kira-kira dia ingin bertanya bagaimana caranya seorang guru itu bisa membentuk karakter bagi peserta didik itu sendiri. Yang mengikuti tayangan ini, teman-teman baik yang ada di channel Zoom maupun yang via Facebook, saya ingin mengatakan begini, bahwa dalam pendidikan itu paling tidak ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Ada hidden factor, ya, kemudian ada concrete factor. Concrete factor itu adalah di mana adanya ketersediaan materi, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, adanya interaksi yang baik dengan guru dan siswa dalam satu lingkungan. Itulah yang saya sebut concrete factor. Artinya faktor-faktor ini kita bisa amati, bisa kita lihat, dan bisa kita arahkan. Tapi perlu diingat, ada hidden factor. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita lihat, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Persis kalau dalam konteks pandemi sekarang ini COVID-19, kita tahu bahwa virus kita yang disebut corona ini tentu saja tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi dampaknya bisa dirasakan nyata, bahwa di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar ya, di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang Surabaya Raya itu sudah melakukan PSBB. Artinya itu adalah dampak hidden factor ya.
Corona itu memang ada tapi tak terlihat, tapi dampaknya seperti itu. Nah, bagaimana membuat dan membentuk karakter siswa ketika seorang guru tidak bisa lagi tatap muka di ruang kelas? Ingat bahwa siswa itu punya mata, dua mata, yang artinya dia harus lebih banyak melihat. Siswa juga dibekali oleh Tuhan itu dua telinga, yang artinya dia harus lebih sering dan harus mau mendengarkan. Kemudian dibekali oleh satu indera atau mulut supaya dia bisa berargumentasi. Tugas guru adalah menyampaikan kebenaran yang bisa dilihat oleh mata. Tugas guru adalah menyampaikan nasihat-nasihat yang baik yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan melalui indera pendengaran. Dengan demikian, saya kira meskipun seorang guru itu tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka siswa itu akan terbangun imunnya. Inilah yang saya sebut hidden factor. Mungkin saat itu gurunya sedang menyaksikan, sedang memberikan nasihat, siswanya pas lagi on. Nah, maka ketika seorang guru sedang mengajar di dunia seperti ini, maka seorang guru harus tahu di mana ada golden moment, di mana seorang guru, seorang pendidik harus tahu momen-momen yang hebat atau momen-momen emas ini harus bisa dimanfaatkan. Bukankah itu yang terjadi misalnya di dalam dunia sepak bola? Seorang striker tidak boleh menyia-nyiakan peluang, karena dengan sia-sianya peluang itu mereka akan tidak bisa memperoleh kemenangan. Begitupun seorang guru. Maka guru harus bisa menangkap di mana ada golden moment. Sekali lagi, guru ketika tidak bisa hadir di kelas, jangan ada anggapan bahwa guru tidak bisa mentransfer value. Transfer of value. Guru tidak bisa meningkatkan kualitas dan karakter. Itu adalah paradigma yang perlu diperbaiki. Meskipun guru hanya bisa bertatap muka melalui media, maka kalimat yang baik, saran yang benar, pemikiran yang bijak itu masih bisa kita sampaikan, masih bisa kita tularkan. Diharapkan siswa yang maksimal mendengar, siswa yang optimal melihat, maka nilai-nilai positif itu akan diinternalisasikan ke dalam dirinya, sehingga meskipun guru tidak ada di kelas, maka siswa akan bisa berperilaku baik. Saya kira itu adalah solusi ke depan. Penanya kita yang bernama Aji di rumah menanyakan, mungkin dia ini seorang guru juga, karena pertanyaannya lebih mengarah pertanyaan seorang guru lah kira-kira. Dia bertanya berkaitan dengan kira-kira dorongan apa yang diperlukan seorang guru untuk mensukseskan pendidikan dalam situasi COVID ini, Pak. Katanya seperti itu, kira ya kiat-kiat untuk guru lah, mungkin nasihat untuk guru. Baik. Iya, saya kira ini adalah dia seorang guru ya, dan ini penting. Inilah yang seharusnya, dan saya kira inilah yang dirasakan oleh ratusan ribu atau jutaan guru di Indonesia ya. Apa yang mesti kita lakukan di situasi yang sulit seperti ini? Seperti yang saya katakan di awal bahwa ini adalah pengalaman sulit. Siapapun yang pernah menjadi guru di Indonesia yang masih hidup masa kini, saya kira belum pernah merasakan bagaimana ekstrimnya perubahan di dunia pendidikan kita. Bagaimana situasi ini mengajar ini tentu saja akan berubah total. Kalau dulu seorang guru itu akan mengajar sesuai dengan LPP dan silabus yang dibuatnya, tapi hari ini bagaimana caranya membuat silabus dan LPP itu, tentu saja ini akan out of the box, bahkan burn of the box. Ini akan keluar dari kebiasaan. Khuruj minal adat ini tentu saja menjadi case yang spesial. Saya kira ada satu hal yang harus diperbaiki oleh seorang guru. Guru adalah seorang yang memiliki kompetensi yang lengkap. Karena itu, dorongan apa yang harus dilakukan? Guru harus punya integritas. Meskipun dia tidak mengajar di ruang-ruang kelas, kalau seorang guru memiliki integritas yang baik, maka integritasnya itu akan bisa terpancarkan meskipun melalui media seperti ini, digital. Saya kira itu paling penting. Seorang guru adalah integritasnya tidak boleh berubah. Jadi kalau guru dulu ngajar di kelas karena disaksikan langsung oleh siswa-siswanya, maka dia tampilannya bagus, pakaiannya bagus, karena kan bertatap muka secara langsung. Pakaiannya juga wangi karena berdekatan langsung. Tapi ketika ngajar online kan, ngapain harus berpakaian yang bagus ketika saya ngajar di kelas? Toh
kan yang tidak jumpa langsung. Maka yang paling penting dorongan pertama adalah jaga integritas. Seorang guru dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mengajar, maka integritas itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Integritas bagi seorang guru adalah kerjakan apa yang menjadi tugas Anda secara profesional dan tinggalkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru agar tidak mencederai kode etik pendidik. Para pemirsa dimanapun berada dan kawan-kawan yang sudah bergabung di channel Zoom, penting saya ungkapkan bahwa memang pendidikan kita hari ini sedang diuji dan ujiannya itu bertubi-tubi dan ujiannya juga tidak tahu kapan harus berhenti. Karena itu sebagai seorang pendidik dan insan pendidikan juga sebagai orang tua, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap istiqomah, kita harus tetap membuka mata, membuka telinga agar kita bisa menikmati, agar kita bisa menjaga asa optimisme itu di tengah pandemi yang sangat menyulitkan ini. Kalau itu bisa kita jaga, bahwa ada di balik kesukaran itu pasti terdapat kemudahan. Ketika itu bisa kita yakini, maka pandemi adalah sesuatu yang bisa kita lalui bersama. Dan akhirnya kita akan menjadi pendidik yang tangguh dan bisa melahirkan generasi-generasi yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang disegani di dunia. Saya kira itu. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Pak Dokter, luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini. Semoga diskusi kita pada malam ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.